nggak mau saya dipanggil Gus, ngono. Kiai saja saya nggak mau. Kenapa? Demi Allah, saya sama sekali nggak standar kalau dipanggil kiai. Mulai dulu saya nggak pernah mau. Nah ya teman-teman, jelas bahwa sekelas Kiai Haji Anwar Zahid saja ketika dipanggil Gus ataupun Kiai saja, beliau sebenarnya tidak mau. Tapi jamaahnya sendiri teman-teman yang memanggil daripada Kiai Anwar Zahid seorang kiai, seorang Gus, ya. Karena fenomena Gus dari kalangan organisasi Nahdlatul Ulama itu anaknya kiai yang kemudian sudah berbakti kepada masyarakat, kemudian sudah memberikan sebuah ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat, dan jelas secara nasab, sanadnya, sanad keilmuannya, dan lain sebagainya. Jadi statement awal ini itu terlihat ya teman-teman, di situ ada Habibidin ya, yang kita tahu dalam polemik beberapa hari ini, beberapa bulan ini, bahkan sudah 2 tahun polemik nasab, dimana juga tidak hanya persoalan nasab tapi juga persoalan dimana mengunggul-unggulkan leluhur kakeknya dan lain sebagainya. Ini juga Habibidin adalah seorang Habib kalangan Ba'alwi yang kemudian terciprati dari polemik itu. Ini ya secara langsung menasihati ya juga kepada para gus-gus yang mungkin memang keturunan dari kiai, anaknya kiai, dan juga kepada Habib-Habib klan Ba'alwi yang selalu membangga-banggakan nasab. Lanjut teman-teman ya. Ya salahe wong-wong wae sing nyeluk. Menyandang gelar Gus itu nggak ringan, berat. Saya nggak mau dipanggil Gus dari dulu. Dan saya nggak bermaksud mengatakan maaf banget ya, saya nggak mau dipanggil Gus itu. Engko ngene iki ya terus diarani sing pamer, sing sombong, sing piye, ndak. Ini omongan dari hati insyaallah. Kalau saya mengatakan bapak saya bukan kiai, berarti saya merendahkan bapak saya. Bapak saya yo kiai. Kiai ini wong kampung kono sing ngulangi ngaji wong kampung kono. Kiai kampung teman-teman, ayahnya Kiai Haji Anwar Zahid adalah kiai kampung. Kiai yang selalu memberikan sebuah ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat sekitar, dampak positifnya kepada masyarakat sekitar, ya. Entah itu dalam rangka ngaji Quran, ngaji kitab, dan lain sebagainya. Jadi bahwa teman-teman, menurut pengakuan dari Kiai Anwar Zahid sendiri, ayahnya juga seorang kiai, tapi juga kiai kampung teman-teman. Kita tadi sebagaimana yang diucapkan oleh Kiai Anwar Zahid menggunakan bahasa Jawa. Saya ini ayahnya juga kiai, ya, bukannya sombong, ya. Itu kata Anwar Zahid tadi, kiai kampung, kiai desa, kiai yang kemudian memberikan suatu kepositifan ilmu terhadap masyarakat sekitar. Lanjut ya teman-teman. Mbah saya yo ngulangi ngaji. Mbahnya juga mulang ngaji. Bapak saya bukan kiai, berarti saya merendahkan bapak saya sendiri. Halo? Ya kiai desa, kiai kampung. Lho ngene iki wis ora bener lah aku ngarani bapakku kiai desa. Kiai desa teman-teman. Iki jeneng. Lho anak durhaka. Jauh lebih alim bapak saya daripada saya. Mau bapak saya kitab Jurumiyah itu apal, Imriti apal. Aku gak belas. Loh, nyun pangapunten. Lah kalau saya dipanggil kiai malah nggak standar sama sekali. Ya teman-teman, bahwa menunjukkan daripada kerendahan hati Kiai Anwar Zahid dan juga menyindir pihak-pihak yang mungkin selalu membangga-banggakan leluhurnya, ayahnya, kakeknya. Kakek saya orang alim, kakek saya orang yang ini itu bla bla dan sebagainya. Tapi Kiai Anwar Zahid teman-teman sekarang dengan statement ini ya, di situ bahkan ya sampingnya adalah Habibidin teman-teman, bahwa memberikan suatu nasihat, memberikan suatu ceramah ya untuk para gus-gus, para kiai yang kemudian selalu membangga-banggakan leluhurnya. Bahkan para habib tidak bisa dipungkiri, para habib Ba'alawi ya teman-teman,
Kita tahu bahwa para Habib Ba'lawi juga banyak seperti itu, kemudian mengunggul-unggulkan nasabnya, keturunan A, B, C, dan sebagainya. Nah, ini kan tidak diperbolehkan dalam Islam, teman-teman, bahwa kita sebagai umat Islam itu adalah sebuah kesetaraan sebenarnya. Islam mengangkat tema kesetaraan selain tema-tema yang lain dalam kaidah-kaidah Islam. Islam juga mengangkat sebuah kesetaraan. Karena tidak ada yang lebih unggul dari kita sendiri kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, para ulama, ya. Kemudian para guru-guru kita. Ya, kalau ada gus-gus atau kiai-kiai yang mungkin kurang pas, ya, ini lihatlah videonya Anwar Zahid. Jangan kemudian merasa jumawa, merasa diri paling benar, merasa diri paling NU, merasa diri paling Gus, dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat bahwa Islam itu luas, tidak hanya ruang lingkup halal haram, tidak hanya ruang lingkup berkah barokah, tidak hanya ruang lingkup memuliakan orang tua, memuliakan sesepuh, memuliakan guru, tidak itu, tapi juga diingat bahwa kesetaraan itulah yang kemudian menjadi penting dalam keislaman, ya. Supaya apa? Supaya tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang kemudian mengatasnamakan Gus, mengatasnamakan Kiai, mengatasnamakan Habib, tapi apa? Tapi minta uang jamaah tapi kemudian berlaku yang tidak baik, berlaku yang kurang baik, ya. Itu kan yang perlu kita waspadai. Jadi dalam dunia keislaman ini sebenarnya kita harus merawat sebuah kesetaraan. Mau anaknya Kiai, mau anaknya Gus, mau anaknya Habib, mau keturunannya orang Yaman, orang alim, faqih muqaddam, dan lain sebagainya. Karena jelas dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala bahwa yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Itu kuncinya, orang bertakwa. Mau Gus, mau Kiai, mau Habib, kalau tidak bertakwa ya sama saja. Mau Gus yang bagus, yang viral, yang terkenal, ya, kalau tidak bertakwa ya sama saja. Kan seperti itu konsepnya, teman-teman. Jadi pada intinya dari sekelumit statementnya Kiai Anwar Zahid saya ambil garis tengahnya bahwa kesetaraan itu penting dibangun di dalam dunia keislaman, termasuk di ruang lingkup warga Nahdliyin, ya teman-teman. Karena apa? Karena di ormas lain nggak ada sebenarnya yang kemudian mencium tangannya Kiai Habib dengan nunduk-nunduk dan lain sebagainya, menghormati terlalu tinggi penghormatan yang disematkan kepada mereka. Kemudian terlalu membangga-banggakan yang nantinya memunculkan sebuah fanatisme kepada Gus, fanatisme kepada Kiai, fanatisme kepada Habib, ya. Yang nantinya bahaya, bisa menjadi celah-celah bagi para oknum-oknum yang ingin bertindak jahat, teman-teman. Jadi teman-teman sebangsa setanah air, bahwasanya ya kesetaraan, bahwasanya sebuah organisasi NU itu banyak, ya seperti itu. Kalau organisasi lain sih tidak, ya tidak ada, ya. Muhammadiyah bersalaman saja, saling menghadap, ya, walaupun kepada ustadznya ya nunduk-nunduk dikit lah, ya. Tidak ada yang kemudian seperti Bahar Smith yang nunduk-nunduk, ya, sampai mencium tangan bolak-balik, sampai mencium kaki bolak-balik, teman-teman. Jadi teman-teman, ya, dari statementnya Kiai Anwar Zahid semoga bisa diterapkan kepada para Habib, para Gus, para Kiai yang masih kemudian membangga-banggakan leluhur-leluhurnya dan lain sebagainya. Itu pesan penting dari Kiai Anwar Zahid. Ini seorang kiai yang terkenal, teman-teman. Ya, tidak bisa diragukan lagi, jam terbangnya luar biasa. Tapi ketawaduan, ya, ketawaduan. Hanya lelucon, ya. Leluconnya mungkin ya kadang kurang pas, kadang leluconnya terlalu menyinggung, ya. Mungkin itu karakter daripada Kiai Anwar Zahid, ya teman-teman. Ya semoga ke depan, ya, Kiai Anwar Zahid terkait lelucon yang kurang pas dan sebagainya agak diturunkan lagi. Karena sedikit demi sedikit kesetaraan nanti akan terbangun di NU, dan juga kesetaraan juga akan menjadi suatu kesadaran bagi umat Islam di Indonesia.